Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Jumlah pendatang baru di Jakarta diperkirakan turun setelah Lebaran 2024. Selain penertiban yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berbagai masalah di Jakarta disebut menjadi daya halau, sehingga memaksa ribuan orang pergi mencari peruntungan di tempat lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, DKI Jakarta memperkirakan, akan ada 15,000 sampai 20,000 pendatang baru di Jakarta usai Lebaran 2024. Bila prediksi ini terwujud, angkanya akan turun dari jumlah pendatang pasca Lebaran 2023 dan 2022, yang masing-masing sebesar 25.918 orang dan 27.478 orang. Tren yang sama juga terlihat di angka tahunan pendatang baru di Jakarta. Sepanjang 2023, jumlahnya menyentuh 136.200 orang, turun dari 151.752 orang pada 2022. Padahal, angkanya selalu naik pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Menurut Dinas Dukcapil DKI Jakarta, ini bisa terjadi karena usaha gencar mereka menyebar imbauan agar orang-orang dari luar Jakarta tidak nekat merantau ke Jakarta tanpa ada jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Kalau misalnya tidak ada jaminan tempat tinggal, terus tidak ada jaminan pekerjaan, diharapkan tidak datang ke Jakarta. Apalagi dia gak punya skill, akhirnya dia akan terdampar di permukiman kumuh. Atau dia akan luntang-lantung di Jakarta, kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, kepada BBC News Indonesia pada Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Banyak yang datang itu mereka nekat. Akhirnya di sini jadi kriminal, masalah sosial. Menurut catatan Dinas Dukcapil DKI Jakarta, sebesar 84,06% pendatang yang tiba di Jakarta pasca Lebaran 2023 berpendidikan SMA ke bawah, sementara 62,32% tercatat berpenghasilan rendah. Di luar imbauan tersebut, sejumlah usaha penataan dan penertiban yang dilakukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta disebut efektif membuat warga berpikir dua kali sebelum pindah ke Jakarta atau menjalankan akal-akalan agar mendapat KTP DKI Jakarta. Selama ini, kata Budi, banyak pendatang yang meminta tolong saudara atau kerabatnya di Jakarta agar bisa sekadar menumpang di kartu keluarga. Bila namanya telah masuk ke KK, mereka dapat mengurus kartu tanda penduduk, KTP, dengan domisili Jakarta. Padahal, banyak dari mereka sesungguhnya tinggal di kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau bahkan telah kembali ke daerah asalnya di luar Jakarta. Kata Budi, banyak orang melakukan ini untuk mendapatkan privilese sebagai warga Jakarta, termasuk untuk menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Contohnya program Kartu Jakarta Pintar, KJP, Plus, yang membantu siswa SD, SMP, dan SMA dari keluarga tidak mampu, serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, yang memberikan beasiswa 9 juta rupiah per semester bagi mahasiswa yang berdomisili dan lahir di Jakarta. Ada pula Kartu Lansia Jakarta, KLJ, yang memberikan dana Rp600.000 per bulan pada lansia yang berekonomi rendah serta memiliki kendala fisik atau psi. Mereka yang menumpang KK di daerah tertentu juga bisa mendapat prioritas untuk masuk sekolah unggulan di sana lewat jalur zonasi. Rusun juga gitu. Kita menyiapkan rusun untuk warga DKI.
Tapi nyatanya yang datang itu banyak warga non-DKI yang mengisi, kata Budi. Akhirnya masalah DKI nggak pernah selesai. Karena itu, Dinas Dukcapil DKI Jakarta bermaksud menggalakkan kembali penerapan syarat administratif bagi pendatang baru. Sebelum seorang pendatang bisa masuk ke KK dan membuat KTP DKI Jakarta, kepala keluarga terkait mesti membuat surat pernyataan tanggung jawab yang menjamin bahwa si pendatang benar bagian dari keluarga dan menetap di sana. Bila si pendatang mengontrak rumah di Jakarta, pemilik rumah yang mesti membuat surat pernyataan tanggung jawab tersebut, akhirnya orang itu akan berpikir lagi kalau untuk menempatkan kerabatnya atau saudaranya untuk masuk ke KK dia, jelas Budi. Mulai tanggal 12 April tahun 2024, Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga akan menonaktifkan secara bertahap nomor induk kependudukan, NIK, sejumlah warga Jakarta, utamanya mereka yang telah meninggal serta yang tinggal di luar Jakarta meski domisili di KTP-nya tercatat. Per Februari tahun 2024, ditemukan setidaknya 81.000 NIK warga Jakarta yang telah meninggal dan 13.000 NIK orang-orang yang kenyataannya tinggal di luar Jakarta. Melalui penataan dan penertiban ini, diharapkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa lebih tepat sasaran. Data yang ada pun bisa lebih merefleksikan kenyataan di lapangan, kata Budi. Saat ini, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat mencapai 11,34 juta. Dengan luas wilayah Jakarta sebesar 661,5 km persegi, maka ada 17 orang di tiap meter perseginya. Hitung dari KTP, ada 11 juta penduduk. Padahal mungkin sebenarnya enggak segitu. Padahal warganya itu banyak yang sudah tinggal di Bogor, misalnya. Itu yang sekarang kita nonaktifkan, kata Budi. Kalau misalnya dia tidak pindahkan domisilinya, kita akan freeze NIK-nya, jadi dia tidak bisa melakukan transaksi perbankan. Dia mau urus BPJS tidak bisa juga, karena kan semua base-nya dari KTP, beralih dari Jakarta ke Bodetabek. Pada pertengahan 2022, Badan Pusat Statistik, BPS, menjalankan studi lanjutan atas sensus penduduk 2020 yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Hasilnya, BPS menemukan ada 212.457 migran recent yang masuk ke Jakarta, dan 797.468 orang yang meninggalkan Jakarta. Migran recent adalah istilah untuk orang-orang yang tempat tinggalnya sekarang berbeda wilayah dengan 5 tahun silam. Dari sana dapat dilihat, ada lebih banyak orang yang pergi dari Jakarta dibandingkan yang datang pada periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Data BPS menunjukkan, Jawa Barat jadi provinsi tujuan utama orang-orang yang meninggalkan Jakarta. Temuan ini diperkuat hasil studi Litbang Kompas, yang menganalisis data migrasi penduduk pada periode tahun 2013 sampai tahun 2021. Pada 2021, 4 daerah yang menjadi tujuan utama migrasi adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Mayoritas orang yang pindah ke 4 wilayah itu berasal dari Jakarta. Bahkan, kota dan kabupaten di Provinsi Jakarta tidak masuk daftar 10 besar tujuan utama migrasi di 2021. Kota satelit, atau penyangga kota utama, justru mendominasi daftar itu. Banyak orang pindah ke Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi, Bodetabek, karena peluang kerja di sana lebih berlimpah dibanding di Jakarta, kata Muhammad Faisal, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, KOR. Peluang ekonomi itu justru lebih banyak di pinggiran Jakarta. Kita lihat saja sekarang dari pertumbuhan properti, retail, mal, itu lebih banyak di Bodetabek daripada di Jakartanya sendiri. Pertumbuhannya lebih cepat, kata Faisal. Jadi artinya bisa jadi, migrasi ke DKI-nya itu menurun. Tapi tetap yang tinggi itu adalah ke Bodetabek. Selain itu, ada juga yang bekerja di Jakarta, tapi memilih tinggal di Bodetabek karena biaya hidup yang lebih murah, kata Yayat Supriyatna. Belum lagi,
Kualitas transportasi publik kian baik, sehingga memudahkan para pelaju dari Bodetabek berkegiatan di Jakarta. Merujuk hasil survei BPS pada Oktober tahun 2023, ada 1,5 juta warga yang sehari-hari melaju ke Jakarta, entah untuk bekerja, sekolah. KRL itu headway-nya, waktu tunggu antar kedatangan kereta, sekarang sudah 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Itu sudah membuat mereka nyaman sebetulnya untuk tinggal di pinggir dan bekerja di Jakarta, kata Yayat. Kebiasaan meminggirkan pendatang. Narasi soal pendatang tanpa keterampilan yang kerap membawa masalah di ibu kota adalah narasi berulang yang bahkan bisa ditelusuri jejaknya hingga zaman Ali Sadikin. Ali diangkat sebagai gubernur tak lama setelah terjadinya pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat pada akhir September tahun 1965, dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, dituduh menjadi dalangnya. Peristiwa ini berujung pada pembunuhan massal para Anggo. Setelahnya, Soeharto sebagai presiden baru menjalankan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sekaligus memperkenalkan kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan yang mendiskriminasi orang-orang yang diduga terkait gerakan PKI. Kebijakan tersebut mendorong banyak orang desa untuk merantau ke Jakarta, berharap dapat cari peruntungan seraya menghindari interogasi dan usikan aparat yang menjalankan kebijakan di desanya, kata Abidin Kusno, profesor di Universitas York, Kanada. Ali terganggu melihat kedatangan para pendatang, yang menurutnya tidak terdidik dan tanpa keterampilan memadai, sehingga banyak menjadi pekerja bangunan, gelandangan, dan pekerja seks di ibu kota. Salah satu cara yang dianggap ampuh untuk mengatasi hal ini adalah mengembangkan wilayah penyangga Jakarta, khususnya Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Botabek. Seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Jakarta tahun 1965 sampai tahun 1985 yang disusun berdasarkan rancangan awal dari perencana kota asal Inggris bernama Kenneth Watts. Rencana induk tersebut baru disahkan DPRD Jakarta pada 1967, meski telah rampung 2 tahun sebelumnya di masa Gubernur Sumarno, karena gejolak yang timbul setelah peristiwa September tahun 1965. Ali menilai wilayah Botabek dapat menjadi magnet baru yang dapat mengalihkan dan menampung arus pendatang baru dari berbagai daerah. Ali menilai wilayah Botabek dapat menjadi magnet baru yang dapat mengalihkan dan menampung arus pendatang baru dari berbagai daerah. Setelah dibangun oleh pengembang swasta, wilayah pinggiran itu diharapkan akan mengatasi masalah, kelebihan, populasi dan keamanan di kota Jakarta, kata Abidin dalam studinya soal urbanisasi dan politik pengembangan wilayah pinggiran Jakarta. Otoritas kota Jakarta tidak perlu pusing soal perencanaan. Setelahnya, ribuan industri direlokasi dari Jakarta ke wilayah pinggirannya pada 1975. Pada pertengahan 1980-an, investasi swasta di berbagai sektor industri memicu pertumbuhan pesat wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi, sehingga banyak tenaga kerja terserap di pabrik-pabrik setempat. Ini lantas membuat kota-kota penyangga Jakarta semakin menjadi tujuan migrasi orang-orang dari daerah pedesaan di Jawa, apalagi mengingat biaya hidup di sana yang lebih terjangkau serta jumlah peluang kerjanya yang berlimpah. Akhirnya, yang terjadi sekarang seperti mengulang sejarah. Bedanya, kini ada semakin banyak alasan untuk menghindari Jakarta. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.